Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan yang hadir saat ini maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat jaringan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita persiapkan sikap kita, hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami melihat dan merasakan mujizat-Mu dalam hidup setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk sadar dan mengerti bahwa Tuhan yang terpenting dalam hidup kami. Sebab kami ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Berkat Tuhan yang melengkapi hidup kami, tetapi Tuhan yang kami inginkan. Kami percaya saat ini Tuhan hadir tengah kami, melawat setiap kami, dan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sebab kami hidup, kami ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami datang ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
semua percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan kita mendapatkan keselamatan, amin. Kita mendapatkan pemulihan, pelepasan. Berikan suara-suara. Tuhan boleh kembali, silakan duduk. Mari kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Setiap kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, bila kita mau menerima kebenaran itu lebih lagi. Pengorbanan Tuhan sudah menghidupkan setiap kita, bahkan memberikan kita pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, tapi pengharapan yang dipenuhi dengan sukacita, kekuatan, damai sejahtera, bahkan kemuliaan dari Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dan
Ini waktunya Tuhan, waktu yang mengubahkan hidup setiap kami. Biarlah Tuhan, kebenaran-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu pada hari ini Tuhan, boleh memulihkan, memperbarui hidup setiap kami. Ajar kami Tuhan, sampaikan pesan-Mu, sehingga kami boleh mengerti kemana arah tujuan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus yang membimbing setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, terlebih kami boleh menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita kita boleh kembali untuk bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain, bahkan dapat menerima berkat-berkat dari Tuhan melalui firman-Nya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengharapan kita. Kita sudah menaikkan puji-pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar adalah pengharapan, baik ini di dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, terutama di dalam memenuhi kebutuhan hidup di dalam kekekalan. Nah, itu sebabnya mari kita siapkan hati kita supaya puji-pujian itu dikonfirmasi melalui firman Tuhan, sehingga iman kita ini semakin kuat menghadapi tantangan akhir zaman. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nanti saya minta saudara Joko tolong bacakan mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita semuanya menyimak saudaraku ya ayat-ayat ini supaya kita diberkati pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Amin. Nah saudaraku, kalau kita mau baca dari atas, dari pasal 2 ini kisah tentang pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, murid-murid Tuhan dan para rasul. Saudaraku, pada saat murid-murid Tuhan dibaptis dengan Roh Kudus, maka orang-orang Yerusalem, penduduk Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang ada di sana itu berpikir, apa-apaan nih? Sampai mereka bertanya, apa ini? Nah, sebagian lagi mencibir dengan mengatakan, mau mabuk ini. Tetapi bangkitlah Petrus, seperti yang kita sudah baca. Untuk apa dia bangkit? Untuk menjelaskan bahwa kisah ini adalah rentetan dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Kita anak-anak Tuhan, terutama orang Kristen, ada Kristen liberal, Unitarian, ada Trinitarian. Nah, kita ini berdasarkan Alkitab. Ya, Alkitab itu mengatakan Allah itu Esa di dalam 3 pribadi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah,
Allah itu, kita ini adalah gambar Allah. Saudara mau lihat bahwa saudara itu ada sebenarnya 3. Ya, saudara memiliki badan, memiliki roh yang dihembuskan oleh Allah masuk di dalam hidung sehingga kita jadi makhluk hidup. Hidup itu memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan. Ini 3, tetapi manusia itu harus menyatu dulu baru bisa berbuat, baru bisa dikatakan sebagai manusia. Tetapi Allah, ya, Allah itu bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi bukan 3. Nah, ini perlu kita ketahui, saudaraku, supaya apa? Kita ini, iman kita itu tidak goyah. Saudara mungkin berpikir begini ya, wah, yang penting aku percaya sama Tuhan Yesus. Saya mau katakan, saudaraku, kata-kata saudara itu mudah untuk digoyah pada saat orang bertanya tentang siapa Allah kamu. Iya, pokoknya aku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu setelah naik jadi Allah dia. Oke, sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus waktu jadi manusia, ya, jadi manusia, dia ini manusia sejati dan bukan Allah loh ya. Kalau konsep itu ya, yang saudara katakan, pokoknya dia itu. Bisa nggak dia bangkit? Bisa nggak? Tanpa salah berani rela untuk disalibkan? Bisa nggak? Sebaik-baiknya manusia nggak ada. Abraham saja, bapak orang beriman, untuk pergi ke Mesir, waktu lagi kelaparan di tanah Kanaan, dia lari ke sana. Wah, orang lihat istrinya cantik amat ini orang nih. Wah, lu ngomong adik gua loh ya, lu jangan bilang istri bisa nyerunyam nih ntar gua. Coba bohong kan? Apalagi mau, ini baru mau berpikiran, oh aku pasti dibunuh nih karena kamu. Itu aja ketakutan kok. Termasuk Ishak juga. Nah Tuhan, kalau betul-betul dia itu manusia seru, bukan Allah, maka gampang dia jatuh. Dan kita melihat Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang tidak punya dosa. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang Israel itu sekarang ini saudaraku terdiri, penduduk Israel itu 9,2 juta. Yang jadi Kristen itu baru 177.000 orang. 177.000 sekian orang. Dari 177.000 yang asli Israel itu cuma 52.000 orang yang Kristen. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat orang ini sampai saat ini masih berpikir bahwa Mesias itu bukan Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya mereka tidak pernah merasa bersalah. Penyaliban Tuhan Yesus itu adalah sesuatu usaha mereka untuk membela Tuhan. Sebab Tuhan Yesus dan murid-muridnya sering memposisikan diri dia sebagai Allah. Mengampuni dosa, emangnya kamu siapa? Mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa itu cuma Tuhan loh, Allah. Kamu kok ikut-ikut? Itu yang membuat saudara. Makanya waktu ditanya oleh Pilatus, ini loh raja yang dikatakan ini dia penguasa nanti. Supaya apa? Pemerintah Roma berpikir, waduh mau kudeta nih. Di negara kita sedang ada berita-berita kudeta, Myanmar kudeta, ya seru. Ini lagi ngetren istilah ini. Nah, istilah ini sebenarnya dari dulu nih
Tuhan Yesus disodorkan nih mau jadi raja loh, dia membangun untuk melepaskan bangsa ini lepas dari penjajahan pemerintahan Roma. Tuhan Yesus ditanya tentang itu, dia mengatakan, kerajaanku bukan di sini. Itu sebabnya karena bukan di sini aku memberitakan kebenaran. Dan orang yang mendengar kebenaran itu mendengarkan suaraku. Jadi Tuhan itu sedang membangun kerajaan supaya kita yang punya telinga itu mendengar kebenaran dan kita mau hidup di dalam kebenaran itu sehingga kita masuk di dalam warga kerajaan surga. Nah, saya kembali pada hal ini. Orang Israel sampai saat ini nggak mudeng-mudeng. Sampai Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga tidak pernah kunjung mau percaya. Alah, naik ke surga. Biar orang Galilea bilang dia naik, orang banyak bilang dia naik. Nenek moyang kita juga Heno naik juga. Elia juga, nabi kita naik juga. Banyak, nggak ada bedanya. Tetapi perlu diketahui saudaraku, nobody want to surrender his life to be sacrificed for yourself, for your sake, salvation. Tidak ada orang yang rela untuk mengorbankan dirinya untuk keselamatan saudara. Enggak ada. Hanya di dalam Tuhan. Dan apa maksud Tuhan mengorbankan dirinya saudara? Satu, di dalam Roma 3 di situ dikatakan untuk menunjukkan keadilannya. Hukum pasti ada kesalahan, pasti ada hukumannya. Itu namanya adil. Kalau seandainya ada orang di sini dan saya ini statusnya sebagai hakim, terus berbuat salah, nah jemaat GBT, enggak, kasihan. Saya punya kasih, tetapi saya tidak adil. Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi dan Allah yang adil. Hukuman tetap ada, dia turun menggantikan saya dan saudara. Jadi saudaraku, kita di sini tentang Trinitas itu, Allah itu adalah inisiator, ya, perancang keselamatan. Tuhan Yesus yang menyediakan keselamatan. Dia mati, dia sediakan keselamatan. Roh Kudus yang mengeksekusi keselamatan di dalam kehidupan kita kalau kita mau dipimpin oleh Dia. Nah, di sini kita dapat melihat Trinitas itu bukan hanya sekedar Konsili Nikea yang menyatakan itu dari sononya, dari awal sudah berbicara tentang Allah kita itu Esa. Tetapi dalam berkarya untuk keselamatan kita, Allah harus mewujudkannya di dalam pribadi-pribadinya. Yaitu Allah sebagai perencana keselamatan, Tuhan Yesus penyedia keselamatan, dan Roh Kudus sebagai pewujud keselamatan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, menghujat Bapa, menghujat Anak, ada pengampunan. Tetapi menghujat Roh Kudus, no excuse, tidak ada ampun. Kenapa? Karena Dia yang menyediakan, Dia yang pengwujud keselamatan itu. Kalau kita tidak mau, ya sudah. Bagaimana caranya Dia mewujudkan keselamatan? Saudaraku, melalui pimpinannya. Kita yang tidak berdaya untuk melakukan firman Tuhan ini, Dia memampukan kita untuk apa? To be sanctified. Untuk dikuduskan supaya layak mendapat tempat di dalam kerajaan surga yang kudus itu.
Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa Tuhan kita ini. Nah, kenapa dikatakan Tuhan Yesus itu pengharapan? Iya, Dia membuka. Roh Kudus sendiri dikatakan Roh Kristus. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat begitu luar biasanya Tuhan di dalam menyelamatkan kita. Itu sebabnya saya katakan kita perlu mengenal akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dan khotbah Petrus ini adalah untuk menyatakan, ya suruhku, bahwa rencana Allah itu untuk menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus diserahkan. Ya, di ayat yang 23, 24. Coba tolong saudara Joko bacakan 23, 24 dan 27. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-23, 24 dan 27, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, saudaraku, penyerahan Tuhan ini, ya, mati, disalib, mati, kemudian bangkit kembali, tujuannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya wajar, saudaraku, dan seharusnya lah kita itu berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan Yesus, sebab Dia membuka jalan untuk kita memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak ada harapan. Yang kedua, kita perlu mengenal Tuhan, ya, dari Tuhan Yesus bangkit. Dia adalah Allah, mau tidak mampu untuk membuat Dia berada di dalam liang kubur. Ayat yang ke-24 tadi sudah dijelaskannya. Dikatakan Tuhan Yesus bangkit karena mau tak berdaya atas diri Tuhan. Kemudian Dia naik ke surga. Nah, naik ke surga untuk apa? Kita sudah tahu bahwa Dia datang, ya, untuk menyelamatkan kita. Kemudian naik kembali, mengirimkan Roh Kudus, penolong, penghibur, penasehat ajaib, supaya menasehati kita, membimbing kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan, supaya memperoleh keselamatan. Kemudian apa pengharapan yang bisa kita dapat dari Tuhan? Melalui penyalibannya, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan membuahkan anugerah Allah, yaitu manusia bebas dari dunia orang mati. Ini satu pengharapan-pengharapan yang Tuhan telah sediakan bagi kita, saudara. Dan harapan-harapan ini bukan harapan kosong seperti undian harapan zaman dahulu, saudara. Ya, berbondong-bondong orang beli kupon-kupon undian harapan sengole mesito. Tidak, kalau ini tidak, saudara. Selama kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Roh Kudus mengurapi kita dan memimpin kita, maka keselamatan yang Tuhan telah sediakan, pengharapan akan keselamatan itu akan terwujud. Tidak untuk satu orang saja, tetapi orang-orang yang telah ditentukan untuk diselamatkan. Ini mungkin ada tanda tanya, tetapi nanti saya akan jelaskan. Orang-orang yang telah ditentukan
untuk diselamatkan. Kemudian pengharapan yang Tuhan telah berikan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan Yesus akan diberitahu tentang jalan kehidupan dan dilimpahi dengan sukacita. Jadi saudaraku, orang yang berharap kepada Tuhan, yang telah diberikan pengharapan akan hidup kekal itu, kemudian berharap akan pengharapan itu, maka orang itu akan dibebaskan dari dunia orang mati dan diberitahu tentang jalan kehidupan dan dilimpahi dengan sukacita. Itu sebabnya seringkali kita berdoa, bernyanyi seru. Suka-suka citaku. Kita anak-anak Tuhan itu ono beras, ono enggak ono beras, ono duit enggak ono duit, tetap sumringah, tetap senang. Karena apa? Kita tahu kalau pada saat kondisi sulit itu, disitulah Tuhan akan sedang menguji iman kita untuk semakin meningkat. Dan jangan takut, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Pada saat apa? Kita siap untuk menerimanya. Tidak mungkin saudara akan menyuruh anak saudara atau cucu saudara yang berumur 3 tahun terus bilang, bawa ini berlian 8 karat, kasih om. Nggak usah jauh-jauh suruh. Mungkin di seberang situ aja, seberang jalan. Kita sudah, tidak, bawa ya, kasih om itu ya. Terus kita amankan jalan supaya sepi. Ayo nyebrang kamu. Berani saudara kasih anak yang umur 3 tahun dengan berlian 8 karat dibuat seperti itu. Begitu juga kalau kita ini tidak diberkati, ada sesuatu kita ini belum siap untuk menerima berkat Tuhan. Jadi kalau saudara mau menerima berkat Tuhan yang berlimpah, persiapkan diri. Bagaimana mempersiapkan diri? Digodok, digojlok, mlebu nang kawah condro di muko, kaya Gatot Kaca, metu-metu otot kawat walung wesi. Ya. Nah, selanjutnya saudaraku, pengharapan yang Tuhan berikan itu secara biologis adalah, Tuhan Yesus itu secara biologis adalah turunan Daud. Ya, dia kan juga manusia sejati kan. He is fully God and fully man. Dia itu Allah yang sepenuhnya, manusia yang sepenuhnya. How come? Nggak bisa kita memikirkan dia Allah kok. Tetapi begitu faktanya. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Kalau orang bilang, oh bangkitkan orang mati, si Petrus juga bisa kok. Si Elisa juga bisa kok. Oh Petrus juga bisa jalan di atas air. Itu karena Tuhan yang suruh dia. Jadi suruh yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat Tuhan Yesus ini secara manusia, dalam manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati. Ya. Apakah karena ada Allah sejatinya sehingga dia bisa hidup kudus? Tidak. Dia tanggalkan itu semua. Saya sudah pernah memberikan ilustrasi, ada seorang jenderal, ya, jenderal itu Eisenhower namanya.
pernah jadi presiden Amerika. Dia adalah jenderal yang rendah hati. Satu saat dia melihat bangsanya waktu dia jadi presiden, banyak sekali yang menderita. Nah, untuk memberikan semangat, orang ini kalau dijejeli, ya nggak bangkit. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan, jangan berikan ikan, berikan pancing. Nek, keiwa entek, wis. Tetapi pancing, dia pergi cari ikan, habis dapat ikan, habis ikannya mancing lagi. Nah, si Eisenhower itu turun ke tempat orang yang miskin-miskin itu, dan dia mulai bergaul dan memberikan semangat. Tujuan semangat itu yang memberikan pancing, bukan hanya kayak itu. Nah, satu saudaraku dia datang itu bukan dalam keadaan sebagai presiden, dia lepas tanggalkan ke presidennya, kayak orang gelandangan juga, homeless, orang yang punya rumah. Terus jalan-jalan dalam bergaul gitu, ada yang pegang kepalanya, Allah, cuman ngomong aja, nggak ngasih juga. Dia hanya dia, dulu seharusnya dia bilang, gue ini presiden. Entah. Manusia aja bisa lakukan gitu. Nah, Tuhan itu juga melakukan itu. Dia turun ke dalam dunia, menyuruh si amin, rendah hati, oh amin. Ya apa caranya? Kayak aku, lo kon Tuhan. Tidak, saya sudah lepaskan. I already take off my position. Posisinya dia tanggalkan, posisi Allah dia tanggalkan. Dia betul-betul jadi manusia. Untuk apa? Bergaul, mengajak kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan cara-cara seperti ini. Saudaraku, kalau kita rendah hati ya, mau dikata-katai orang, bagaimana? Coba, barang yang sudah rendah bisa jatuh nggak? Sudah rendah, taruh dia di bawah. Gitu juga kalau kita sudah rendah hati, mau dikata-katai, kita tidak mungkin jatuh, tidak bergeming. Begitu juga dengan Tuhan Yesus ya, dia ini adalah keturunan raja. Orang Israel berpikir Mesias itu keturunan raja. Ya, ini lahirnya di, mereka kan memikirnya ini orang Nazaret, bukan orang Bethlehem, Efrata, bukan turunan ini biasa, ini bukan darah biru. Tetapi kita melihatnya, dia adalah Mesias itu. Ya, dia adalah Mesias yang direndahkan oleh Tuhan. Karena dia rela direndahkan, Tuhan meninggikan dia dan memberikan kuasa kepadanya untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita semuanya. Nah, bagaimana sikap kita sekarang? Bagi orang-orang supaya kita ini dapat menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga langkah hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berpegang kepada apa yang Tuhan telah katakan melalui khotbah Rasul Petrus ini. Di situ dikatakan begini, kita ini harus bersedia merubah pola hidup, pola pandang dengan apa? Metanoia, bertobat, merubah pola pandang dari arah ke sana, berbalik 180 derajat. Bukan berubah ya, berbalik 180 derajat. Nek menghadap melakukan nang etan balik melor. Nek melakukan nang kidul balik nang lor. Itu namanya metanoia. Bersedia, bertobatlah. Ya, untuk kita bisa menerima Roh Kudus itu,
perlu ada pertobatan. Bertobat. Setiap pikiran yang salah langsung cepat-cepat ampuni Tuhan, ampuni. Jangan hal ini melahirkan dosa di dalam kehidupan saya. Sebab saudaraku, dosa yang terus-terus kita lakukan, saudara nanti baca di dalam Ibrani, tidak ada penyaliban yang kedua kalinya. Dalam arti tidak ada pengampunan yang kedua kalinya. Ya. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, cepat bertobat. Bisa saja kita berbuat salah, tetapi cepat bertobat dan jangan diulangi lagi. Sebab kalau kita ulangi, itu menjadi darah daging, menjadi kebiasaan, dan menjadi budaya di dalam kehidupan kita, dan sulit untuk mengalami pertobatan. Nah, itu sikap kita untuk kita bisa mempunyai pengharapan akan apa-apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berdosa. Yang kedua, memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, memberi diri dibaptis. Saudara mungkin berpikir, oh memberi diri dibaptis yang ya formalitas. Tidak, saudara. Memberi diri dibaptis, baptis itu dicelup-celup. Dicelup di air. Air itu simbolnya firman Tuhan. Air itu firman Tuhan. Itu sebabnya kita sudah pelajari kan. Waktu perempuan Samaria bertanya, mana kamu gak punya timbang? Kalau kamu tahu siapa yang ngomong ini dan kamu minta air daripadaku, air itu akan memancar di dalam kehidupanmu sampai kepada hidup yang kekal. Jadi air itu adalah firman Tuhan. Jadi kita itu dibaptis, saudara, dibaptis. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pada saat kita itu memberi diri dibaptis, we decide to be baptized. Kita mengambil keputusan untuk dibaptis. Baptis itu bukan hanya formalitas masuk di dalam air, tetapi mengambil keputusan bahwa aku mau hidup selaras dengan perintah-perintah Tuhan. Dan jangan takut. Kita hanya mengambil keputusan begitu dan ada keinginan itu, Roh Kudus secara otomatis turun atas saudara dan saya yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Di sini saudara kita dapat melihatnya pada saat kita dibaptis, apa yang kita akan peroleh? Pengampunan dosa. Ya, di situ dikatakan, berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk memperoleh pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak akan pernah tinggal di dalam hidup kita kalau kita ini hidupnya nggak benar, kalau hidup kita kotor. Jadi keinginan untuk mau dibaptis saja itu karya di atas itu yang memberikan pengharapannya. Jadi seluruh tidak ada peran manusia sama sekali di dalam keselamatan ini. Tuhan sediakan keselamatan. Dan mau nggak pada saat Tuhan sediakan keselamatan seluruh, Tuhan memperdamaikan kita. Nah, kalau kita sudah berdamai kan, apa-apa yang Tuhan janjikan, ya Tuhan aku mau, iya PN, tetapi gaya ini yang benar ya, iya Tuhan, dikasih sama Tuhan. Ya, jadi seluruh itulah sikap-sikap yang perlu kita ambil. Nah, sikap yang ketiga ialah diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus. Berarti mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi demi keselamatan orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Oh, sudah ditentukan? Iya. Bagaimana ceritanya? Orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu karena kemahatauan Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Oh, ini orang ini ya, uripnya nggak benar,
tetapi kelihatan nanti dia akan ini. Sudah ditetapkan dari awal, dari sononya sudah ditetapkan. Kita lihat seluruh di dalam Roma 8 ayat 29, di situ predestinasi. Tuhan telah menetapkan, ya Tuhan sudah menetapkan. Karena apa? Bukan karena pilih kasihnya Tuhan. Oh, si Weni tak tetapkan, si Amin enggak. Tidak. Dia sudah tahu. Wah, Weni, Agus, Zumitro, sampai ke belakang. Ini semua yang hadir ini sudah ditetapkan untuk selamat. Dan orang yang sudah ditetapkan untuk selamat, saudaraku, bisa jatuh. Saya katakan bisa jatuh, tetapi cepat bertobat. Umpamane, nek jatuh, nggak sadar-sadar, datang orang bilang, kamu jatuh loh. Oh iya. Enggak, karena dia loh yang membuat aku. Itu tanda-tanda. Tidak selamat. Bukan Amin yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Saudara lihat kesalahan dari Saul. Berulang-ulang saya berikan contoh ini. Saul lebih baik hidupnya secara manusia daripada Daud. Daud itu nggak kenean. Dikata sedikit aja murung, njelok bojone wong, kepingin. Saul tidak pernah. Tetapi kalau dia berbuat salah, ditegur, pasti berdalih. Tanda-tanda orang tidak diselamatkan. Makanya periksa diri. Aku ini orang sudah ditetapkan atau tidak? Sudah ditetapkan atau tidak untuk selamat? Itu sebabnya, saudaraku, kita anak-anak Tuhan tidak usah berkoar-koar ya. Kita perlu memberitahu orang seperti kita mau mancing menjalai. Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang, ayo kita menjadi pemancing, ayo. Bukan, penjala. Kenapa? Ditebar, sudah ditetapkan ikan-ikan yang mau dapat itu. Kalau pancing, saudaraku, berarti ikannya semoro, baru makan umpan itu. Tetapi kalau jala, tidak. Memang dia terperangkap, terpilih, ditetapkan. Jadi di kekristenan itu tidak ada sebut kita temoro untuk mendapat selamat, tidak ada. Tidak ada di sini dikatakan itu. Penjala ikan itu pasti dikatakan penjala. Ya, saudaraku, jadi saudara dapat melihat betul-betul kekristenan ini bukan oleh perbuatan kita, bukan amal bakti kita, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka hidup kita baik. Ya, ingat ya, kita berbuat baik. Kalau agama lain, kita berbuat baik untuk dapat diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak diselamatkan, terus berbuat baik. Kenapa? Ya, kalau kamu sudah dijadikan burung, yang pasti terbang dong. Kalau kamu kambing, pasti mengembik dong. Kalau kamu anak Tuhan, pasti hidupmu berbaik dong. Jadi gitu, saudara. Kekristenan itu begitu. Jadi saudara tinggal dapat melihat apakah aku ini orang sudah diselamatkan atau tidak. Gampang kok. Tidak usah tunggu Tuhan nanti jadi pengadilan. Kita sendiri sudah dapat melihat apakah selama kita seringkali bersekutu dengan Tuhan dan membaca Alkitab. Ya, saudara. Nah, kita ini diurapi oleh Tuhan, ya, untuk jadi saksi bagi orang-orang yang sudah ditentukan. Tetapi saudara bilang yang sudah ditentukan, tebar jalan. Kita tidak tahu siapa yang ditentukan di situ. Kita lihat banyak sekarang orang-orang dari Timur Tengah, banyak yang bertobat. Ini kita harus hati-hati, saudara. Kenapa saya katakan hati-hati? Yang terdahulu akan terkemudian. Ini konsep Tuhan ini, firman Tuhan ini sedang berjalan, sedang digenapi. Amerika, Eropa, Australia,
Gereja-gereja banyak dijual, tetapi di Timur Tengah banyak sekali pertobatan. Hati-hati kita, jangan sampai kita sudah menerima Tuhan Yesus, ya, karena tidak mengenal siapa, tidak punya pengharapan terhadap Dia, karena tidak mengenal Dia secara benar. Akibatnya gampang kita, apalagi akhir zaman ini. Kita sudah lihat virus COVID-19 sekarang bermutasi menjadi B117, dan katanya pola penyebarannya itu 70% lebih cepat daripada COVID-19. Dan kondisi-kondisi seperti ini akan semakin sulit kalau kita tidak dekat kepada Tuhan. Kita gampang sekali meninggalkan Tuhan. Sebagai yang terakhir, ketika kerajaan Yehuda hancur, orang Yahudi berharap Allah akan membangun kembali kerajaannya melalui orang yang diurapi, yakni seorang keturunan yang disebut anak Daud. Tuhan Yesus lah yang dijanjikan itu. Jadi berharaplah kepada Dia. Janji anak Daud itu yang akan memimpin kerajaan kekal adalah Tuhan Yesus. Argumen dalam ayat 19 sampai 22 yang menjelaskan tentang kekuatan-kekuatan mujizat itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Tujuan kesaksian Petrus untuk menggugah hati setiap orang bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya pengharapan manusia. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit dulu. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Kita bangkit dan saya undang pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Harapan jiwa
keadaan kami tidak punya pengharapan karena kami telah memberontak kepada Tuhan. Tuhan rela mati untuk kami, menebus kami Tuhan, menghapus dosa kami, supaya kami mempunyai pengharapan untuk hidup di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Apa yang patut kami lakukan Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdosa Tuhan. Kami bangsa pemberontak Tuhan. Tetapi Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, menyatakan korban-Mu yang menyelamatkan jiwa kami. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami, supaya benar-benar hati kami terbuka untuk berharap senantiasa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami serahkan saudara kami, saudara Agus, saudara Matius, yang akan menyalurkan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah. Pakai mereka, pakai semua jemaat Tuhan, supaya persekutuan kami betul-betul Tuhan memberikan kami pengharapan akan hadirnya Tuhan, hadirnya Roh Kudus dalam hidup kami, memimpin hidup kami selaras dengan kemauan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama mohon ini semuanya. Amin. Silakan duduk saudara. Yesus
Kami memperingati karya keselamatan yang Tuhan telah lakukan melalui kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya semua kami yang hadir mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Keselamatan yang Tuhan telah berikan belum terwujud, tetapi kami mempunyai pengharapan akan janji-janji-Mu akan Tuhan wujudkan pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita masuk dalam doa. Begitu juga dengan darah-Mu yang tercurah, tiada lain untuk membasuh hidup kami dari segala dosa-dosa kami yang najis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu kepada kami semuanya. Kami yakin kami yang hadir ini adalah orang-orang yang Tuhan telah tentukan untuk diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan berkenan izinkan kami boleh hadir di rumah Tuhan, untuk kami boleh diberkati melalui puji-pujian maupun kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya harapan jiwa kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan pun telah berkati kami dengan perjamuan kudus yang merupakan simbol dari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus setiap kami dari jerat dosa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan telah melawat kami, menjamah hati kami, sehingga apa yang kami dengar firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Roh Kuduslah yang mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu banyak permasalahan yang terjadi dalam bangsa kami. Tuhan berkenan ampuni setiap dosa-dosa bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin yang telah berjerih lelah memikirkan hal-hal yang terbaik untuk rakyat saat ini. Demikianlah pula untuk gugus tugas yang menangani pandemi ini. Tuhan berkati dengan kekuatan, Tuhan berkati dengan hikmat, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan berkenan memberkati mereka senantiasa dalam melakukan tugas-tugas, sehingga melalui pelayanan mereka ini banyak orang-orang yang juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pun berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga menyelenggarakan ibadah baik tatap muka maupun online. Tuhan pun berkenan memberkati setiap hamba Tuhan. Kami semua ini adalah tubuh Kristus, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, jika salah satu sakit, kami semua juga akan ikut merasakan sakitnya. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang menyelenggarakan ibadah, pakai mereka supaya menjadi saluran berkat untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk saat ini saudara-saudara kami yang belum sempat hadir di tempat ini, mungkin karena sakit atau kelemahan yang lain. Tuhan berkenan menolong, Tuhan mengetahui setiap permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi, sehingga melalui jalan keluar yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, membuat mereka kembali bersemangat, kembali ikut mencari hadirat Tuhan, bersemangat kembali
sehingga mereka di waktu-waktu ibadah yang akan datang boleh hadir dan boleh bersama-sama kami memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengajarkan doa kami. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat siang, selamat pulang, hati-hati di jalan, Tuhan memberkati.